Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat belajar kembali. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siapkan dahulu buku-buku pelajaran kalian ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Baik, kita mulai pelajarannya ya. Tema peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah membaca teks yang berjudul Pergi ke Pasar dan juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Coba kalian tuliskan bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan. Tulislah contoh-contoh tersebut pada halaman 104. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar contoh karya motase. Bagaimana teknik membuat motase? Karya motase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas, atau juga bisa menggunakan kertas origami atau kertas lainnya. Bagaimana cara membuat motase? Pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya yang pertama alat gunting, bahannya majalah, koran bekas, gambar-gambar yang akan dijadikan motase, kertas HVS atau karton, dan lem. Langkah-langkah pembuatannya yang pertama, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan motase, misalkan badan atau kepala yang berbeda. Kemudian guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok untuk gambar yang akan kalian gunakan. Kemudian tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Yang terakhir, coba kalian lihat hasil motase yang telah kalian buat. Apakah sudah sesuai dengan yang kalian inginkan atau masih belum?
Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Bacalah teks pada halaman 112. Mari kita simak informasi berikut ini. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan kesleo. Kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masakan, pemberi aroma dan rasa pada masakan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe dapat digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Berikut ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang telah kita simak tadi. Yang pertama, tuliskan informasi penting yang kamu temukan dalam bacaan tersebut. Informasinya adalah kunyit, kencur, dan jahe dimanfaatkan masyarakat sebagai bumbu masakan dan dapat juga mengobati berbagai macam penyakit. Ini contoh salah satu informasi. Ada beberapa informasi lain dapat kalian baca pada teks tersebut. Kedua, apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong? Jelaskan. Jika memiliki lahan yang kosong, maka dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Yang ketiga, berdasarkan informasi tadi, hal baik apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Kita dapat menghijaukan lahan yang ada dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Mari kita simak cerita petualangan pada halaman 113 yang judulnya Merawat Tumbuhan dan Hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak untuk berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanaman. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalaman berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Nah, menurutmu cara apa lagi yang dapat dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Tulislah cara mencintai tumbuhan dan hewan tersebut pada buku halaman 114.
Tugas kalian hari ini adalah melengkapi atau menjawab pertanyaan pada halaman 104 dan 114. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat 5 waktu dan sholat sunnah duha. Selalu berdoa kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungannya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Tetap semangat belajar. Untuk ayah bunda, terima kasih atas kerjasamanya. Bunda akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.